Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan mulai belajar tentang plugin. Plugin adalah sebuah aplikasi sederhana yang memanfaatkan fungsi dari WordPress maupun menambah fungsi baru, sehingga website kita menjadi lebih powerful dengan banyak fitur dan mudah digunakan. Nah, untuk manajemen plugin dan penambahan plugin, kita ke dashboard. Kemudian di dashboard kita bisa melihat di sini ada plugin. Nah, di manajemen plugin ada di sini plugin terpasang, untuk menambahkan plugin ada di sini tambah baru. Untuk penyunting plugin ini adalah sebuah, untuk mengedit plugin dari program plugin tersebut ya. Jadi, kita bisa mengedit plugin dengan bahasa pemrograman tersebut gitu. Namun itu tidak akan kita bahas karena itu berbeda ya, nanti mungkin di lain kesempatan dengan materi yang sesuai. Nah, untuk, eee, kali ini kita akan coba ke manajemen plugin dulu. Di sini ada 2 plugin yang otomatis terpasang ya, namun belum diaktifkan. Ini default dari WordPress sendiri. Yang pertama itu Akismet Anti-Spam, terus yang kedua Hello Dolly. Nah, saya tidak akan mengaktifkan ini, namun yang kita bahas di sini ada, manajemennya. Untuk melihat semua plugin ada di sini, kemudian untuk melihat yang nonaktifnya ada di sini, kemudian yang ada informasi pembaruan ada di sini. Untuk tindakan massal juga ada di sini, bisa kita aktifkan secara massal misalkan. Ini sepertinya teman-teman sudah familiar ya dengan tampilan ini, jadi kita tidak akan terlalu membahas banyak di sini. Untuk mencari plugin juga di sini di WordPress menyediakan kolom pencarian. Jadi jika teman-teman mau cari plugin yang diinginkan, kita bisa mencarinya di sini. Kalau ada banyak plugin yang terpasang di sini gitu. Nah, di plugin sendiri, di sini ada beberapa pilihan ya di dalam penamaan pluginnya sendiri. Jika kita ingin mengaktifkan plugin tersebut, maka kita mesti mengklik ini aktifkan. Kalau ingin menghapus, kita bisa mengklik ini. Kemudian kalau di sininya ada pembuat pluginnya, yaitu untuk Akismet, yaitu Automatic. Kita juga bisa melihat rincian dari sebuah plugin dengan mengklik ini. Misalkan ini saya klik. Nah, ini rinciannya dari plugin Akismet. Penilaiannya hampir bintang 5 ya. Ini ulasannya. Kemudian di perinciannya ada cara menginstalasinya, catatan perubahan, ulasan, dan lain-lain gitulah. Itu untuk Akismet. Nah, untuk penambahan plugin baru ada 2 cara. Yang pertama cara otomatis, yang kedua cara manual. Nah, yang cara otomatis ini seperti penambahan tema ya, kita bisa mengklik ini, tambah baru. Kemudian kita diarahkan di sini, tampilannya seperti ini. Nah, yang ini adalah beberapa plugin yang ditawarkan WordPress untuk kita. Kita bisa mengatur pencariannya, misalkan plugin yang populer saat ini. Nah, ini yang paling populer di antaranya seperti ini.
Kita juga bisa menyaring yang disarankan dari WordPress. Dan ada kesukaan gitu. Ini biasanya kalau sudah di-install kita bisa mencari di sini. Kemudian kita bisa mencari dengan keyword, misalkan dari penulis atau dari teks-nya. Kalau dari penulis jarang yang kita ketahui ya, siapa penulis dari plugin tersebut. Kita bisa mencarinya dengan salah satunya dengan tag ini ya. Misalkan kita mencari plugin form. Nah, maka akan muncul plugin-plugin jenis form yang ditawarkan WordPress. Ini ada kotak form 7, Caldera Forms, dan lain-lain. Nah, ini untuk menginstal plugin ada beberapa informasi. Baiknya untuk menginstal plugin itu kita pertimbangkan jumlah instalasi dari plugin tersebut berapa gitu. Nah, misalkan kontak form 7 ini jumlah instalasinya sudah lebih dari 5 juta. Jadi WordPress merekomendasikan plugin ini untuk kita install gitu. Kalau kita mencari plugin jenis form gitu. Di sini juga ada perbaruannya sekitar 3 minggu lalu ya. Ini masih baru. Kalau ini yang Caldera Form sudah 3 bulan, ada yang 2 bulan. Di sini ada yang 2 tahun yang lalu ya. Jadi kita mempertimbangkan yang perbaruan juga. Hasil ulasannya juga lumayan banyak. Dan apakah kompatibel dengan versi WordPress kita gitu. Kita bisa melihat ini dulu sebelum memasang, kita bisa melihat rinciannya. Nah, di sini rinciannya. Rincian dari sebuah plugin itu tergantung dari plugin tersebut ya. Di plugin Contact Form 7 ini disediakan rincian berupa screenshot ya. Nah, nanti kita bisa membuat seperti yang dirinciakan dari plugin ini. Kita bisa membuat form dengan shortcode atau kode dari sebuah HTML gitu. Ada ulasan, catatan, cara instalasi, dan lain-lain. Nah, kita kembali ke andalan. Di WordPress ada beberapa jenis plugin yang kita bisa install. Di antaranya seperti yang barusan untuk membuat form, kemudian di sini ada kalau kita arahkan ke populer ya, di sini ada beberapa plugin yang sering diinstal yaitu Yoast SEO. SEO ini untuk mengatur SEO kita supaya mendapatkan peringkat di Google ya. Kemudian ada WooCommerce yang sering banget saya pakai untuk membuat website dengan WordPress. WooCommerce ini sangat mudah digunakan dan fleksibel ya. Jadi WordPress kita bisa digunakan untuk membuat toko online menggunakan plugin WooCommerce ini. Nah, di sini juga ada plugin Elementor. Plugin Elementor ini digunakan untuk mengatur sebuah halaman ya. Plugin ini sering saya gunakan untuk membuat website seperti landing page, untuk online dan lain-lain. Jadi tidak hanya untuk mengatur sebuah halaman ya, tapi bisa membuat website tersebut lebih menarik dengan plugin ini. Nah, di sini juga ada
eee, ulasan ya, sudah lebih dari 5.000 ulasan dengan bintang 5-nya, ini sangat bagus sekali ya untuk kita install. Kemudian di sini ada perbaruannya, baru 1 minggu lalu, dan versinya sangat kompatibel dengan versi WordPress kita. Kita coba install ini ya, plugin Elementor. Kita klik pasang sekarang, kita tunggu. Nah, untuk pemasangan secara otomatis seperti biasanya dilakukan di sini. Namun jika ada kendala pas pemasangan otomatis, kita bisa ke website plugin tersebut. Misalkan kita ingin menginstal plugin Elementor, kita bisa ke elementor.com untuk menginstal secara manual. Jika pas penginstalan di sini ada kendala, kita bisa melakukan secara manual ya. Kita tunggu sebentar. Sebentar ya. Oke, saya salah website. Saya ubah URL-nya plugin Elementor. Masih loading ya, sepertinya ada kendala. Nah ini, ID WordPress.org. Kita bisa mencarinya dengan keyword plugin Elementor ya di browser. Kita pilih ini, pengaturan halaman Elementor, plugin WordPress. Nah, untuk mengunduh suatu plugin, kita bisa mengklik ini, unduh. Kita kembali lagi bagaimana hasilnya. Oke, masih belum. Ini penginstalan secara manual sedang berjalan ya. Sambil menunggu mungkin saya jelaskan sedikit tentang page builder atau pengaturan halaman Elementor. Di sini sendiri mestinya ada screenshot-nya ya, bagaimana Elementor ini digunakan. Oke, tidak ada ya. Saya coba ke sini, mungkin ada di sini. Saya coba Unlimited. Mohon maaf ya, koneksinya agak lama di sini. Padahal untuk menginstal Elementor cuma 4,8 MB. Nah, di sini sudah bisa melihat dari plugin Elementor, kita rinciannya ya, kita lihat screenshot-nya. Nah, plugin Elementor ini bisa kita gunakan untuk membangun halaman atau membuat halaman di sini dengan cara drag and drop gitu ya. Dan bisa melihat rincian screenshot-nya sangat fleksibel sekali ya. Kita bisa membuat blog seperti ini dengan Elementor. Pengaturan warnanya juga lebih mudah. Editingnya juga sama ya. Jadi untuk rinciannya seperti ini ya. Sangat mudah. Kembali saya close saja ini. Teman-teman bisa mempercepat videonya ya sampai ini berhasil. Namun dikarenakan saya sudah mencoba menginstal plugin ini di folder WordPress sebelumnya, jadi saya cancelkan dulu saja ininya supaya teman-teman tidak terlalu lama menunggu kalau gitu ya. Kita ke tempat saya menyimpan hasil instalan Elementornya. Saya disimpan di sebuah website. Ini kalau nggak salah sebentar ya. Nah ini
teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa plugin ya. Biasanya sebuah plugin ditempatkan di folder plugins ya. Nah, saya coba jelaskan dulu penempatan plugin ini. Nah, di suatu proyek website kita yang menggunakan WordPress, ini adalah sebuah nama folder WordPress-nya. Ketika saya klik, dia akan mengarah ke sini. Di sini ada beberapa folder dan file. Untuk plugin sendiri, dia tersimpan di dalam WP Content ini. Ini default dari WordPress ya. Kita jangan dulu mengoprak-opreknya kalau belum paham. Nah, di WP Content ini ada plugin yang di dalamnya ada beberapa plugin yang terpasang. Nah, di sini ada plugin Elementor ya, saya kopas aja. Atau mungkin menggunakan metode manual, yaitu dengan unggah plugin. Kalau teman-teman misalkan ada kendala pemasangan di sini secara otomatis, nanti teman-teman download si pluginnya, kemudian nanti selesai di sini. Kalau sudah selesai, kita tambahkan di sini si plugin yang sudah di-downloadnya. Kita cari nama pluginnya di SEM, htdocs, kemudian di dalam pakai contents, plugins, dan nama pluginnya yang berbentuk zip ya. Nah, kalau sudah ditambahkan, kemudian pasang. Nah, proses pemasangan plugin secara manual seperti ini ya, kurang lebih sama dengan pemasangan tema secara manual. Kalau sudah dipasang, kita aktifkan saja langsung. Ini saya close saja dulu. Kita coba tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil ditambahkan ya. Nah, ini tampilan dari Elementor. Maksudnya ketika diaktifkan ada tampilan selamat datang dari Elementor ya. Kita close saja dulu ini. Kita kembali ke plugin. Kemudian ke manajemen halaman, plugin yang terpasang. Oke, di sini ada plugin yang baru yang terpasang ya, yaitu Elementor. Nah, di sini statusnya sudah aktif. Oke, kita coba ke websitenya dengan membuka tab baru. Nah, saya coba praktikkan untuk menggunakan Elementor ini. Sebentar ya. Nah, di halaman beranda ini, kita bisa mengeditnya terlebih dahulu. Oke. Di sini seperti biasa ya, editornya menggunakan editor Gutenberg, default bawaan dari WordPress. Namun kita bisa menggunakan editor dari Elementor ya, dengan mengklik ini, Edit with Elementor. Kita klik saja, maka diarahkan ke editor Elementor, page builder dari Elementor. Secara default, pluginnya tetap berada di halaman, maksudnya page-nya berada di halaman beranda ya, cuman kita menggunakan editornya dengan menggunakan Elementor. Nah, ini tampilan dari Elementor ya. Di sidebar sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan untuk men-drag and drop ke page yang kita ingin bangun. Untuk penjelasan lebih lengkapnya ada di video selanjutnya ya, untuk pembahasan plugin Elementor. Nah,
Untuk pembahasan plugin saat ini dicukupkan dulu ya, semoga dipahami. Silakan teman-teman, lanjut ke materi tentang plugin Elementor. Terima kasih, semoga bisa dipahami.